Baik, kembali lagi bersama kami yang akan membahas tentang pemangkasan dana dari sektor pendidikan. Seperti yang kita ketahui saat ini sedang ada demo yang dilaksanakan di daerah pusat dari ibu kota, yaitu di daerah Jakarta Pusat. Oke, di sana sudah ada rekan kami, Alivia Putri Wijaya. Baik, dengan Alivia, bagaimana kondisi tempat demo yang sedang Anda kunjungi saat ini? Mohon maaf, sepertinya rekan kami sedang mengalami gangguan sinyal. Oke, baik, untuk tim bisa dihubungi lagi dan mungkin sudah siap untuk diwawancara. Baik, bagaimana Alivia? Oke, baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Alivia Putri Wijaya. Jadi terlihat ya bahwa kondisi di sini cukup menegangkan. Nah, tadi saya sudah mewawancarai salah satu anggota demo. Mereka mengatakan bahwa pendidikan itu salah satu kunci kehidupan bangsa. Dari itu, potong anggarannya. Dalam keputusan itu, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Assalamualaikum anak-anak. Loh, meja kalian pada kemana semua? Kok hilang? Bu, katanya meja sama kursi itu pemborosan. Jadi kita duduk leskan biar kayak di Jepang. Bener Bu, kan masih banyak yang lebih penting dari pendidikan. Terus juga kita prihatin sama negara yang lagi menghemat dana. Sama Bu, bukunya mana Bu? Sabar ya anak-anak, katanya kita tuh harus inovatif. Jadi kita pakai daun jati dulu ya. Kementerian Keuangan merinci ada 16 pos belanja yang harus dipangkas untuk menghemat anggaran. Di antaranya pos pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa mobil dan kendaraan, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Oke Pak, menurut Bapak sendiri kenapa harus anggaran pendidikan yang dipotong? Padahal kan kita tahu sendiri, pendidikan itu aspek yang bisa dibilang paling penting di negara ini. Apalagi untuk generasi-generasi selanjutnya itu kan sangat membutuhkan pendidikan. Kenapa harus anggaran pendidikan yang dipotong? Kan dari bidang pendidikan itu bisa nyari dana sendiri. Sekolah itu bisa mencari usaha, jualan online, atau crowdfunding. Oh gitu ya Pak. Tapi Pak, dengar-dengar tuh katanya ada beberapa miliar dana tuh untuk pembangunan gedung menteri kalau nggak salah Pak. Itu gimana Pak tanggapannya? Kenapa malah yang dikorbankan tuh efisiensi dalam hal dana pendidikan gitu Pak? Padahal itu juga merupakan salah satu hal yang penting loh Pak. Wah, kalau itu beda dong. Kementerian kan harus diberi fasilitas yang nyaman biar kerjanya lebih efisien. Prabowo, saya tahu nama kamu. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, alias Pak Bowo. Bowo, lihat muka saya tidak takut. Saya tahu juga kamu siapa. Ini kayak kamu kan? Kamu punya senjata ini saya pakai buat melawan kamu semua. Buktikan kawan-kawan. Ini senjata kamu kan? Begitu. Demi Tuhan. Nggak boleh kayak gitu itu, nggak sopan, bukan budaya kita sebagai orang Indonesia. Masa sih kita mau meninggalkan budaya kita sebagai orang Indonesia? Kita tuh seharusnya prihatin, negara kita sedang menghemat dana. Ide bagus gak sih memangkas hal-hal yang penting? Siapa juga yang butuh fasilitas layak, gaji yang wajar? Kan yang penting laporan keuangan terlihat ramping, iya nggak sih? Alah, lu nggak takut kalau masalah ngeritik pemerintah? Emang nyatanya mereka udah kritik gak sih? Iya, kita tuh harus berani ngeritik. Masa iya kita takut sih? Mana kita kudu sopan pakai budaya ketimuran. Bakso. Pertama kalau kita lihat berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025, itu kan ada bahasa yang berbahasa bansos itu tidak boleh kena efisiensi. Saya berharap pimpinan kita mungkin bisa mengevaluasi lagi terkait
kembali ke Inpres nomor 1 tersebut bahwa bansos tidak boleh kena efisiensi termasuk fungsi pendidikan yang sifatnya beasiswa untuk anak-anak yang memang tidak mampu. Itu pertama. Terkait tukin lalu tunjangan dosen, ini menyangkut hajat hidup orang banyak sekali, Prof. Sangat ditunggu-tunggu sekali. Apalagi yang 2,5 ini juga belum jelas gitu ya. Bukan belum menempel, bukan belum melekat, tapi masih belum ada sebenarnya. Jadi tolong kita butuh juga kepastian gitu, karena kita punya konstituen masing-masing, mereka pun sangat berharap dari kita agar kita semua bisa memperjuangkan tukin ini dan juga tunjangan-tunjangan untuk dosen, apalagi tadi dipaparkan bahwa ada pengurangan sekitar 600 miliar lebih. Bayangkan bagaimana perasaan mereka gitu ya, yang ini sebenarnya hajat hidup mereka yang mereka sangat harapkan, tapi ini yang harusnya juga masuk prioritas, tapi mereka pun terdampak dengan adanya efisiensi ini. Dan tentunya kami juga berharap kebijakan efisiensi sekali lagi itu tidak mengorbankan komitmen kita dalam memperkuat baik itu warisan budaya ataupun pendidikan kita, karena sekali lagi kalau kita bicara pendidikan dan kebudayaan itu kan kita bicara investasi jangka panjang. Apalagi tadi disampaikan juga oleh kolega kami Pak Pur yang membahas terkait 20% APBN 100,4 triliunnya itu ada di KL lain. Dan kita tuh sudah teriak ini bahkan dari periode kemarin bahwa minimal setengah daripada APBN itu harus masuk di kementerian-kementerian pendidikan yang bermitra di Komisi 10. Jadi mungkin ini sebagai catatan dan saya harap juga ini sampai suara-suara kami ini sampai ke Pak Presiden. Insya Allah kami juga selalu mendoakan program prioritas tetap berjalan. Yang jelas dari fraksi kami itu titipan kami tadi Prof yang terkait Inpres tersebut bansos tidak boleh kena efisiensi, lalu juga tukin dan juga tunjangan dosen itu sangat penting sekali. Jadi mohon juga itu tolong bagaimana caranya bisa ada untuk mereka semua. Pendidikan itu investasi, bukan beban. Jika tidak diam, siapa lagi?